Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Nawasil fi syarhi kitab at-tauhid min sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Mutawaffaq sanah 56 wa mi'atain min al-hijratin nabawiyah. Masih dalam penyebutan hadis-hadis atau bab-bab terkait dengan akidah ahli sunnah. Secara khusus Imam Al-Bukhari rahimahullah terkait dengan kalamullah. Sekarang pada bab yang ke-30 kata beliau rahimahullah qaulullah ta'ala qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Nah, sudah kita sebutkan di sini bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab ini untuk menjelaskan banyaknya kalam Allah Ta'ala. Bahwa kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang secara qadim, tapi secara ahad hadis. Yani terus menerus ada kalam Allah Ta'ala, terus menerus Allah Ta'ala berfirman sesuai dengan kehendaknya, ya. Dan ini sebagai bantahan kepada yang mengatakan bahwa semua kalam Allah itu qadim, semuanya. Iya. Karena seandainya semua kalam Allah qadim, niscaya niscaya bisa terhitung, ya niscaya bisa terhitung. Nah, bisa niscaya ia akan terhingga sehingga bisa dituliskan. Ketika dikatakan lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, bahwa semua lautan di dua kali lipatnya seandainya dijadikan tinta maka tidak akan habis menuliskan firman kalimat Tuhanku. Ini menunjukkan bahwa kalam Allah Ta'ala tidak terhingga, ya, dan terus menerus ada kalam Allah Ta'ala. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kemudian sisi yang lain, bab ini juga atau ini juga dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagai dalil bahwa Al-Qur'an, ya, atau kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah ghairu makhluk. Jelas ya, kalamullah ghairu al-makhluk. Nah, kenapa? Karena dikatakan lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabb. Bahwa kalamnya Allah Ta'ala ghairu ghairu nafid, tidak akan fana, tidak akan sirna. Ini menunjukkan bahwa kalam Allah ghairu makhluk, termasuk Al-Qur'an. Karena seandainya Al-Qur'an atau kalamullah itu makhluk, tentu akan fana. Iya, akan Akan nafid, akan habis. Ya, karena segala sesuatu yang pada dasarnya makhluk itu akan sifatnya adalah Sifatnya adalah fana. La nafid, akan sirna, akan fana. Ketika dikatakan kalam Allah itu, ya, ghairu nafid, ya, menunjukkan bahwa kalam Allah ghairu makhluk. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, walau annama, membawakan ayat yang kedua, walau annama fil arli min syajaratin aqlamun wal bahra yamudduhu min ba'dihi sab'ata abhur ma nafidat kalimatullah. Ini qiraahnya Imam Al-Bukhari, ya, wal bahra. Dalam qiraah kita wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Dalam qiraahnya Imam Al-Bukhari, kalau nggak salah beliau qiraahnya Ibnu Katsir, ya, wal bahra dimansub, wal bahra yamuddu. Ini jelas pendalilannya juga sama, ya. Ma nafidat kalimatullah. Ini menunjukkan bahwa kalamullah ghairu makhluk. Kalamullah ghairu makhluk karena, ya, dikatakan ma nafidat. Seandainya kalamullah makhluk, tidak mungkin disifati dengan ma nafidat, tidak akan sirna, tidak akan habis. Nah, ya, dan sebagaimana ayat yang di judul bab, ya, penulis rahimahullahu taala juga atau Imam Al-Bukhari juga membawakan ayat ini menunjukkan bahwa kalam Allah tiada habisnya, ya. Tidak ada Tidak ada habisnya. Nah, karena itulah di antara bid'ah yang muhdatsah adalah mensifati Allah dengan sifat sukut, diam. Ya, ini tidak warid, tidak ada satupun keterangan dari Quran maupun sunnah yang sahihah
ya yang apa menyatakan bahwa Allah Taala memiliki memiliki sifat diam. Enggak. Betul kalamnya Allah Taala ahaduhu yata'allaqu bimasyiatih yukallimu yatakallamu ya man syaa wa ma syaa wa kaifa syaa bima syaa, ya betul ya bahwa kalamullah tata'allaq bil masyiah, tapi bukan berarti itu menetapkan sifat sukut bagi Allah Taala. Ini apa termasuk tidak boleh menetapkan sifat ini untuk Allah Taala karena tidak warid dalam Quran maupun sunnah yang sahihah. Lihat di sini tidak akan sirna, tidak akan selesai, terus menerus. Maka ini bantahan kepada mutakallimun yang menetapkan sifat sukut bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka mengatakan sukut fi awalil amr gitu ya, seperti yang sudah kita sebutkan ataupun selainnya. Nah, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis innallaha hadda hududan faradal faraid fala tudayyi'uha. Nah, kemudian dalam hadis itu dalam arba'in namanya ya wa harramal asya'a fala tantahikuha. Ya wa sakata an asya'a rahmatan bikum ghaira nisyan fala tabhasu anha. Dan Allah diam dari sesuatu karena merahmati kalian bukan karena lupa. Hadis ini kata para ulama ahli sunnah tidak menunjukkan sifat as-sukut, yakni diam dalam artian la yatakallam. Enggak. Karena sukut itu ada dua, imma sukut bermakna adamul kalam, ya adamul kalam albatta ya sama sekali tidak berbicara, wa imma sukut bermakna adamul bayan, tidak menjelaskan. Dan ini yang dimaksud di sini. Bahwa sabda Nabi SAW tentang Allah Ta'ala wasakata an asya, dia mendiamkan beberapa perkara, yakni lam yubayyin hukmah. Allah Ta'ala tidak menjelaskan hukum beberapa perkara. Yani Allah menjelaskan ini haram, ini wajib kerjakan, ya ini perintah kerjakan. Allah menjelaskan ini hukumnya haram, jangan dekati, jangan lakukan. Ya, dan yang lainnya Allah nggak jelaskan. Itu makna sakataan asya. Ya, sakataan asya. Yani diam Allah Ta'ala mendiamkannya, yani tidak mengatakan ini halal, tidak mengatakan itu haram. Gitu ya. Nah, tidak menunjukkan Allah memiliki sifat sukut bermakna adamul kalam. Tapi sukut di sini bermakna adamul bayan. Tsumma qala pada ayat yang ketiga, inna rabbakumullahu. Allah Ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hafitha. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Syahidnya pada firman Allah, ala lahul khalqu wal amr. Ini hadis atau ayat ini ma'ruf, secara khusus kalimat ini dijadikan dalil untuk menunjukkan bahwa kalamullah ghairu makhluk. Kalamullah ghairu makhluk. Kenapa? Karena digandengkan di sini diatofkan al-khalq wal amr. Ya, dan al-aslu fil atfi al-mughayarah. Asal dalam mengatofkan sesuatu adalah al-mughayarah bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Itu asalnya. Kecuali kalau ada qarina. Ya, tapi dan ini yamshi ala ini dalam ayat ini ya berada pada asalnya, yakni al-mughayarah. Maka al-khalqu beda dengan al-amr. Dan sudah berlalu ya bahwa amrullah itu bil kalam, yaqulu lahu kun fayakun. Ya amrullah yakunu bil kalam. Maka al-kalamu ghairu al-khalqu. Al-kalamu ghairu al-makhluq. Jelas ya? Kalamullah ghairu makhluk. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menciptakan al-khalqu dengan al-amr. Adanya menunjukkan apa? Adanya perbedaan. Dan sekaligus menunjukkan bahwa amrullah atau kalamullah itu hadis secara ahadnya. Secara ahadnya apa? Hadis. Kenapa? Karena makhluk tidak ada henti-hentinya. Allah terus menciptakan makhluk. Terus. Tiap hari, tiap saat ada yang lahir. Ada yang tercipta, ada yang ini, ada yang itu. Segala sesuatu. Tiap hari
kita bergerak, ya. Dan gerakan ini ciptaan Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua perbuatan kita itu ciptaan Allah. Dan semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kun. Maka tatkala perbuatan hamba atau penciptaan itu tidak ada henti-hentinya. Dalam artian penciptaan itu hadis, makhluk itu hadis, maka menunjukkan kalam Allah dalam menciptakannya juga hadis. Kalam Allah Ta'ala untuk menciptakan yang hadis, ya. Kalam Allah Ta'ala yang untuk menciptakan yang hadis juga hadis. Dari sudut pandang hadis di sini dalam artian apa? Ya, Allah berfirman dengannya, ya, di mana sebelumnya Allah tidak menciptakan itu. Ya, Allah menciptakannya di mana sebelumnya itu belum tercipta dan dicipta dengan kata kun. Ini menunjukkan bahwa ahad kalamullah itu hadis. Baik, ini sisi pendalilannya. Dan pendalilan yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, beliau mengambil dari guru-guru beliau, di antaranya Al-Humaidi rahimahullah. Al-Humaidi menyebutkan pendalilan ini dalam usul sunnahnya, dan beliau Al-Humaidi mengambilnya dari Sufyan Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah juga menyebutkan pendalilan semacam ini. Allahu a'lam bissawab. Kemudian beliau rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu min baitihi illa al-jihadu fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi an yudkhilahul jannah aw yaruddahu ila maskanihi bima nala min ajrin aw ghanimah. Ini telah berlalu, ya. Ini telah berlalu. 6. Di mana syahidnya, ya, pada kalimat kalau takaffal Allah telah berlalu, ya. Sisi pendalilannya takaffala di sini menunjukkan kalamuhu qadim. Karena takaffala dhaman, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari qauluhul qadim. Qauluhu al-qadim. Nah, kemudian tasdiqu kalimatihi, membenarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pendalilannya. Ya. Tsumma qala rahimahullah qaulullahi ta'ala tu'til mulka man tasha. Nah, bab ini dibuat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk mempertegas bahwasanya kalamullah tata'allaqu bimasyiatihi wa iradatihi. Ini lihat, ya, beliau pencar-pencarkan. Ya, ini masalah iradah wal masyiah ini sudah berlalu, terkait dengan kalamullah sudah berlalu, ya. Cuma di sini beliau sebutkan lagi secara spesifik bab tersendiri. Langsung disebutkan man tasya, ya. Nah, menunjukkan bahwa kalamullah, ya, ahadnya itu tata'allaqu bimasyiatihi. Ia termasuk sifat-sifat fi'liyah dalam hal ahadnya. Adapun secara nau, ia sifat zatiyah. Ini qadimun nau. Qadim an-nau. Nah, afwan. Jadi kita katakan bahwa al-kalam ini secara nau itu zatiyah. Ya, ia merupakan qadim, sifat yang qadim. Tapi secara ahadnya Allah Ta'ala berbicara sesuai dengan kehendaknya, terkait dengan kehendaknya. Baik. Qala rahimahullah. Ini syahidnya tu'til mulka man tasya. Engkau memberikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki. Dan pemberian kekuasaan itu diantara perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan diantara takdir Allah Subhanahu wa taala, pemberian kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki bagian dari takdir Allah. Ya. Dan takdir itu tidak lepas dari yang namanya kalam. Ya, tidak lepas dari yang namanya kalam. Nah, Allah menetapkan, menakdirkan, ya, menciptakan dengan kalamnya man tasya. Salah satunya adalah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Menunjukkan bahwasanya sifat, ya, al-kalam terkait dengan kehendak Allah. Dalil yang kedua, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu mengucapkan
mengatakan tentang sesuatu, aku akan mengerjakannya besok, ya, akan tetapi katakanlah insya Allah, jika Allah menghendaki. Nah, ini juga ya sama, bahwa apa yang akan terjadi besok, kejadian termasuk perbuatan manusia, kan perbuatan manusia makhluk dicipta oleh Allah Ta'ala. Ya, apa yang akan dikerjakan besok, ya, maka tidak boleh dia katakan saya akan kerjakan besok pasti gitu. Kenapa? Karena kalau seperti itu berarti besok Allah berfirman. Kamu bisa pastikan besok Allah berfirman kun untuk menciptakan perbuatan kamu. Ya, tidak boleh. Kamu katakan saya kecuali kalau Allah menghendaki. Yani kalau besok terjadi, besok saya akan lakukan ini kalau Allah kehendaki. Yani kalau Allah menciptakannya dan Allah menciptakan dengan kun. Jelas bahwa kalamullah terkait dengan masyiatullah. Kalau Allah mau Allah ciptakan perbuatan kamu besok yang kamu maksudkan itu. Kalau Allah mau Allah ciptakan dengan kun. Kalau Allah tidak inginkan ya Allah tidak akan ciptakan. Maka kalamullah yata'allaqu bimasyiatillah. Juga firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah, ya, namun Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, ini juga sama ya, bahwa hidayah bagian dari takdir. Ya, takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada namanya takdir yaumi. Takdir yaumi, harian. Kemudian ada fase takdir yang namanya penciptaan, ya kan? Di mana ketika sesuatu itu akan terjadi, Allah Ta'ala menghendaki dan menciptakannya. Dan penciptaan itu selalu didahului dengan kalam. Penciptaan Allah selalu didahului dengan kalam. Ya, karena itulah semua yang namanya takdir sangat erat kaitannya dengan al-kalam. Bahwa tidaklah takdir itu terjadi, terwujud, kecuali masbuqun bil kalam. Kecuali didahului oleh kalam. Nah, kalau yang namanya takdir itu terjadi setiap saat, setiap waktu, ya, eh, belum terjadi, kemudian ditakdirkan terjadi, tadinya tidak jadi terjadi, kemudian takdirnya jadi terjadi, ya, ini menunjukkan apa? Kalam Allah juga seperti itu. Allah Ta'ala menginginkan Allah ucapkan kalam, Allah tidak menginginkan itu terjadi, tidak terwujud takdirnya, Allah tidak mengucapkannya, tidak mengatakan kun padanya. Ini terkait dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam bissawab. Qala Sa'id ibn al-Musayyib an abihi, yani al-Musayyib ibnu Hazan. Al-Musayyib ibnu Hazan, ayah Sa'id ibn al-Musayyib. Nazalat fi Abi Talib yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, turun terkait dengan Abu Talib, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Hmm. Entah. Ini
Nazalat fi Abi Thalib yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Turun terkait dengan Abu Thalib, Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesusahan. Nah, di sebagian nuskho ada setelahnya wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Di sebagian nuskho ada tambahan setelah ayat setelah kalamnya Sa'id bin Musayyab ada ayat ya wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Baik, ala kulli hal ini terkait dengan apa? Nah, terkait dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masyiah Allah taala bahwa kalamnya Allah taala ya senantiasa apa terkait dengan masyiahnya. Nah, kemudian beliau rahimahullah ini sekaligus menunjukkan apa terkait dengan takdir ya, terkait dengan takdir bahwa ditakdirkannya Abu Thalib ya paman Nabi Sallam itu meninggal dalam keadaan syirik, dalam keadaan musyrik. Ini juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berfirman ya untuk menciptakan menetapkan hal tersebut. Nah, ketika akan terjadi dia meninggal di atas kesyirikan, maka itu bagian dari takdir yang Allah taala ciptakan. Nah, dan disebutkan bahwa itu semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yahdi man yasha. Kemudian hadis beliau membawakan yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'awtumullaha fa'zimu fid du'a wa la yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'atini fa innallaha mustakrihalah. Kata Nabi SAW, jika kalian berdoa kepada Allah, maka pasti pertegas doanya. Jangan digantung, jangan dikaitkan dengan sesuatu, jangan ragu-ragu. Jangan seorang mengatakan, kalau engkau mau ya Allah, kabulkan. Ya, kalau tidak mau ya tidak usah dikabulkan gitu. Jangan dikaitkan dengan, walaupun dikaitkan dengan kehendaknya Allah, nggak boleh. Fa inna Allah la mustakrihalahu. Karena Allah tidak ada apapun yang bisa memaksanya. Nah, sudah ya. Sisi pendalilannya, di sini disebutkan in syi'ta fa'atini. Jika engkau menghendaki ya Allah berikan kepadaku. Ya. Di sini perhatikan masalahnya, permasalahannya bukan mengaitkan pemberian Allah dengan kehendak, bukan itu masalahnya. Betul Allah Taala itu memberikan sesuatu berdasarkan kehendaknya. Yuk tu'til apa tadi ayatnya tu'til mulka man tasya. Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Betul, pemberian Allah itu terkait dengan kehendaknya. Paham ya? Ini sisi pendalilannya di sini. Ya. Nah, jadi larangannya di sini bukan karena mengaitkan pemberian dengan kehendak Allah, tapi larangannya adalah berdoa dengan doa seperti ini. Jadi, paham ya? Karena ketika dikatakan la yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'atini. Jangan seorang mengatakan kalau engkau mau maka berikan kepadaku, kabulkan doaku. Jangan difahami berarti tidak boleh mengaitkan kehendak apa pemberian Allah dengan kehendak. Nah, tidak. Karena semua perbuatan Allah tentu saja ada hikmahnya terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana pada ayat yang disebutkan, tu'til mulka man tasya, walakinnallaha yahdi man yasha dan seterusnya.
Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Masyiah dan irada Allah Ta'ala, semua ketetapan dan takdir Allah Ta'ala, ya, jelas terkait dengan kehendaknya Allah. Salah satunya adalah i'fa, pemberian ini, yang masuk dalam rangkaian takdir. Masuk dalam rangkaian takdir, ditetapkan berdasarkan kehendak Allah. Dan takdir terjadi atas kalam, masbukun bil kalam. Bahwa semua takdir selalu didahului oleh kalam. Menunjukkan bahwa kalam terkait dengan masyiah. Baik, ini sisi pendalilannya. Hadis yang kedua, hadis Ali ibn Husain, annal Husain bin Aliin, ya, radhiyallahu anhu akhbarah. Hadisnya Al Husain ibn Ali, ya, ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Anna Ali ibn Abi Thalib akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailah. Ini hadis Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah mengetuk pintu mereka, maksudnya mendatangi rumah mereka, rumahnya Ali dan Fatimah di malam hari. Datang ke rumah mereka berdua. Faqala lahum ala tusallun. Maka beliau bersabda kepada mereka berdua, ya, kenapa kalian tidak sholat? Ya. Coba kalian sholat malam maksudnya. Ya. Qala Aliun faqultu ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah, fa idza syaa'a an yab'atsana ba'atsana. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, wahai Rasulullah, jiwa kami itu di tangan Allah. Kalau Allah ingin Allah ingin kami berdiri mengerjakan sholat, Dia akan membuat kami berdiri untuk mengerjakan sholat. Fansarafa Rasulullah SAW hina qultu dzalik wa lam yarji' ilayya syai'a. Maka Rasulullah SAW kemudian pergi ketika saya mengucapkan itu, dan beliau tidak mengomentari ucapan saya sama sekali. Tidak ada ucapan sama sekali. Tsumma sami'tuhu wa huwa mudbiru yadribu fakhidahu wa yaqulu wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kemudian saya pun mendengar beliau, ya, membaca ayat ketika beliau balik, ya, ketika beliau pulang seraya memukul paha beliau. Beliau membaca ayat bahwa manusia itu banyak debatnya, aktsara syai'in jadala. Makhluk yang paling banyak alasannya, gitu ya, kalau kita bilang sekarang. Makhluk yang paling banyak alasan. Baik. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan ucapan Ali bin Thalib, syahidnya di sini fa idza syaa'a an yab'atsana ba'atsana. Ini syahidnya. Kalau Allah ingin kami mengerjakan sholat, Dia akan menetapkan kami, ya, Dia akan membuat kami berdiri untuk mengerjakan sholat. Syahidnya di sini adalah bahwa sekarang beliau tidak sholat. Kata beliau, seandainya Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala menginginkan, dia akan, ya, membuat kami sholat. Artinya apa? Di sini ada kalam. Sekarang tidak ada kalam. Tidak ada kalam Allah. Kalau Allah menginginkan kami sholat, akan ada kalam yang akan membuat kami sholat. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa ketetapan Allah, takdir Allah Ta'ala itu dengan kalam. Tidaklah takdir itu terwujud kecuali dengan kalam. Betul, perhatikan. Takdir itu kan ditulis di Lauhul Mahfuz. Tapi untuk eksekusinya, untuk terwujudnya di alam nyata, fil kharij, itu harus ada kalam. Karena kita tahu maratibut takdir, maratibul qadar al-arba, ya kan? Tingkatan takdir yang 4. Ya, tingkatan takdir yang 4. Al-ilmu, al-khalqu, al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu, ya, wal khalqu. Dan setiap yang namanya khalqu masbuqun bil kalam. Ala lahul khalqu wal amr. Baik, ini sisi pendalilannya. Dan di sini Imam atau Nabi SAW tidak mengingkari ucapan Ali bin Abi Thalib. Tidak mengingkari
tidak mengingkari ucapan Ali bin Abi Thalib. Seandainya itu hal yang mungkar, beliau akan ingkari. Cuman beliau sayangkan kenapa? Ya, maksudnya sholat aja gitu, nggak usah beralasan. Iya, nggak usah beralasan, maksudnya begitu ya. Makanya karena alasan yang dikemukakan Ali bin Abi Thalib juga tidak salah, ya. Maka beliau pun mengatakan membaca ayat wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sebentar. Baik. Di sini dijelaskan oleh para ulama eh setelah nanti kita undurkan pembahasan terkait dengan masalah masalah ini ya. Apa istidlal bil qadar ala tarkil masnun, ala tarkil masnun, ya, atau al mustahab atau al mandub. Nah, kalau yang jelas keharamannya adalah berdalil dengan takdir untuk mengerjakan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Itu jelas haram. Tidak boleh seorang berdalil dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban atau melaksanakan yang haram. Adapun di sini pada ucapan Ali bin Abi Thalib terdapat istidlal bil qadar untuk at-takhalluf anil mahabis syar'iyyah, untuk meninggalkan sebagian amalan-amalan yang tidak wajib. Iya. Nah, ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan di masalah ini, dan tentu saja al-aula meninggalkannya. Ya, dan itu mungkin alasan mengapa Nabi SAW ya mengatakan ini wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, yakni seharusnya ucapan ini tidak diucapkan. Nah, saya insyaallah taala bayan. Kemudian hadis berikutnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala masalul mu'mini kamathali khamatiz zar'i yafi'u waraquhu min haitsu atat harriyahu arrihu tukaffi'uha fa idza sakanat i'tadalat wa kadzalikal mu'minu yukfa'u bil bala wa masalul kafiri kamasalil arzah samma'u mu'tadilah hatta yaqsimahallahu
idza syaa. Perumpamaan seorang mukmin seperti khamah az-zara. Seperti khamah az-zara. Al-khamah adalah al-ghaddah al-lina minan nabat. Yani batang apa? Bukan batang ya. Apa itu? Tanaman ya yang dia asalnya tegak lurus gitu ya. Nah, tapi kalau ketiup angin masih bisa goyang. Jadi bukan kaku, bukan keras kayak batang-batang gitu, kayak batang pohon. Ya. Ini khawmatiz zara, sama seperti perumpamaan seorang muslim itu bagaikan khawmatiz zara. Ini bagian dari pohon atau tanaman yang dia asalnya lurus tapi tidak keras, masih bisa ditiup angin gitu. Ini perumpamaan seorang muslim kata beliau. Ya, di mana yafi waraquhu min haitsu atat harrihu tukaffiuha. Di mana apa daunnya akan akan miring ke kanan atau ke kiri sesuai dengan arah angin. Ya. Dari mana angin meniupnya? Fa idza sakanat i'tadalat. Kalau tidak ada angin, maka dia lurus. Ya. Maka demikian pula mukmin yukfa'u bil bala. Demikian pula mukmin ia digoyangkan oleh bala ujian Allah taala. Sebagaimana tanaman digoyangkan oleh angin. Nah, sementara perumpamaan orang kafir seperti al-arzah, ya, seperti al-arzah. Al-arzah di sini salah satu jenis al-aruz, salah satu jenis padi ya, wahwa as-simbur atau as-sonbur. Baik. Di mana ini batangnya somma'u ya, somma'an mu'tadilah. Somma'an mu'tadilah. Yakni keras, kaku, ya, kaku, tegak gitu. Hatta yaqsimahallahu idza syaa. Sehingga ketika tertimpa angin kencang, dia patah karena tidak fleksibel. Patah karena tidak fleksibel. Ya, maka demikian pula orang kafir ini ketika tertimpa bala dia patah. Hatta yaqsimahallah idza syaa. Sampai Allah mematahkannya. Jadi dia tegak somma mu'tadilah tapi tidak fleksibel. Sampai kemudian dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala ya idza syaa kalau dia menghendaki. Ini juga syahidnya masih sama ya terkait dengan bahwa semua takdir ketetapan Allah itu masbuqun bil kalam. Kalau begitu kalam terkait dengan masyiah. Baik. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kata beliau rahimahullah, pada hadis berikutnya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun 'alal mimbar. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berdiri di atas mimbar. Innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umam. Kama baina salatil asri ila ghurubis syamsi. U'tiya ahlu tawrati tawrah. Fa'amilu biha hatta intasafan nahar. Thumma ajazu. Fa'u'tu qiratan qirata. Thumma u'tiya ahlul injilil injila. Fa'amilu bihi hatta salatil asri. ثم عجزوا فأعطوا قراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. Nah, ini juga sama ya, si pendalilannya semua. Ya, tidak perlu kita ulang-ulang ya. Pendalilannya juga sama bahwa Allah memberikan ini satu kirat, ini dua kirat, semua tergantung kehendak Allah Ta'ala. Ya, semua tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala dan kehendak Allah. Apapun yang Allah lakukan, itu semuanya dengan kalam pun. Maka menunjukkan bahwa kalamullah itu
apa? Yata'allaqu bimasyiatih. Kemudian hadis berikutnya dari Ubadah bin Samit. Sebentar. Kemudian hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rafdin. Faqala ubayyi'ukum alla tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'suni fi ma'ruf faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'a fa ukhidha bihi fid dunya fa huwa lahu kaffaratun wa tahurun wa man satarahu Allah fa dzalika ila Allah in syaa'a 'azzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Nah, ini masih sama ya. Ini juga terkait dengan masyiat atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Ubadah bin Samit, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beberapa orang yang lain. 3 sampai 9 orang. Nabi SAW bersabda, aku membaiat kalian dengan beberapa perkara. Kata Nabi SAW, aku membaiat kalian dengan beberapa perkara. Yang pertama, tidak melakukan kesyirikan sama sekali pada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian. Kalian tidak melakukan kedustaan, fitnah, ya. Kalian tidak bermaksiat kepadaku dalam hal yang ma'ruf. Siapa di antara kalian yang memenuhi baiat ini, maka pahalanya dari sisi Allah. Siapa yang melanggar sebagian dari baiatnya, lantas dia dihukum di dunia, ya, maka itu adalah kafarat dan penyuci baginya. Siapa yang Allah tutup, ya, dia melanggar baiatnya tapi tersembunyi, Allah tutup, maka itu kembali kepada Allah. Insya azabahu wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau, Allah mau bisa siksa. Kalau Allah mau, Allah ampun. Ini juga sama ya. Ya, terkait dengan masyiah Allah Ta'ala. Naam. Dan ini semuanya dengan baik menyiksa ataupun memaafkan. Ini semuanya dengan kalam Allah Ta'ala. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kana lahu sittuna imra'ah.
Faqala atufanna al-lailata ala nisa'i faltahmilna kullu imra'atin wal talidna farisan yuqatilu fi sabilillah. Fatafa ala nisa'i fama waladat minhunna illa imra'atun waladat shiqqa gulam. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana Sulaiman istathna la hamalat kullu imra'atin minhun fawaladat farisan yuqatilu fi sabilillah." Nah, sesungguhnya Nabi Allah Sulaiman ya memiliki 60 orang istri. Suatu hari dia berkata, saya akan ya berkeliling ke semua istri saya malam ini. Ya, ini maksudnya berhubungan ya. Dan maka lantas setiap dari mereka akan hamil dan akan melahirkan seorang penunggang kuda ya yang akan berperang di jalan Allah. Maka beliau pun lakukan dan yang terjadi tidak ada salah seorang pun di antara mereka yang melahirkan kecuali salah seorang istrinya itu pun melahirkan setengah manusia. Maka Nabiullah SAW bersabda, seandainya Nabi Sulaiman istisna, yakni mengucapkan insya Allah, ya, itu makna istisna di sini. Seandainya beliau mengatakan insya Allah, gitu ya, ya faltahmilna kullu imra'atin insya Allah, gitu. Seandainya beliau mengucapkan insya Allah, niscaya setiap dari istrinya akan hamil dan akan melahirkan sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, ini penciptaan ya, penciptaan, masalah makhluk tercipta, ya, bayi lahir, Allah tidak kehendaki, tidak ada kalam di situ. Yang satunya lahir tapi setengah manusia. Ini juga tercipta dengan kalam Allah Ta'ala. Lihat, menunjukkan istri-istrinya yang lain Allah Ta'ala tidak katakan padanya kun. Istri-istri Nabi Sulaiman yang lain Allah tidak katakan padanya kun. Makanya enggak hamil. Yang satunya dikatakan kun, hamil tapi setengah manusia. Ini berarti apa? Firman Allah Ta'ala terkait dengan kehendaknya. Ya, Allah berbicara kepada siapa yang dikehendaki dengan apa yang dikehendaki sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah Ta'ala. Ini jelas penilaiannya. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Arabiyyin ya'udu. Faqala la ba'sa 'alaik tahurun insyaallah. Qala al-Arabiyyu tahurun bal hiya humma tahur ala syaikhin kabir tuziruhul qubur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'na'am idzan. Fa'na'am idzan. Baik. Kata beliau bahwa Nabi SAW pernah mengunjungi seorang Arab Badui yang sementara sakit. Kemudian beliau mendoakan la ba'sa alaik fahurun insyaallah. Enggak ada masalah, enggak apa-apa. Ya, ini adalah penyuci insyaallah kalau Allah menghendaki. Maka yang terjadi apa? Arabi mengatakan tahur, ini kamu katakan sebagai penyuci, sakit ini yang kamu katakan sebagai penyuci, justru ini merupakan apa? Humman tahur. Ini adalah humma, demam ya, yang tafur, yang sangat panas ya, demam yang sangat panas yang menimpa orang yang sudah tua yang akan mengantarkannya ke kuburan. Ya, ini bisa membuat mati nih saking tingginya demam ini. Maka Nabi SAW bersabda, "Fana'am idzan." Ya, kalau begitu ya sesuai dengan yang kau mau. Syahidnya di sini Nabi SAW mengatakan ini sakitmu adalah penyuci. Ya, kapan? Kalau Allah kehendaki. Kalau Allah menetapkan jadi penyuci. Ya, seandainya dia bersabar, ya Allah Ta'ala akan menetapkannya. Allah akan berfirman. Allah akan berfirman menetap apa? Allah akan berfirman, berbicara, menetapkan itu sebagai tahur baginya. Tapi lihat kebalikannya, Arabi tidak menginginkan itu. Dia justru kebalikannya. Artinya apa? Di sini Allah tidak berbicara. Di sini Allah tidak menetapkan tahur bagi dirinya. Ya. Maka harapan Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sakitnya dia sebagai tahur, ya. Tapi kenyataan yang terjadi tidak, menunjukkan semua di tangan Allah Taala. Semua sesuai dengan kehendak Allah. Ketetapan yang terjadi di antara makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Taala. Jelas ya. Naam. Terkait dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak sekali ya ayat dalil-dalil ini.
di bab tentang manusia ini. Karena ini memang masalah yang penting sekali untuk diisbat. Bahwa kalamullah ahadnya itu hadis. Ya. Satu persatunya itu hadis. Dan itu bukan naqs pada Allah. Itu bukan pembaharuan pada sifat Allah. Ada yang di-upgrade dari sifat Allah. Enggak sama sekali. Ini banyak sekali dalil yang beliau bawakan. Semua untuk menetapkan masalah ini. Kenapa? Ya, karena sebagian mengatakan kalamullah semuanya qadim. Tidak ada yang hadis. Ya kan? Nah, tidak ada yang hadis. Semuanya qadim. Kemudian mereka gara-gara masalah inilah, perhatikan, gara-gara menolak kalamullah hadis, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kalam. Apa alasannya mereka yang menolak Allah punya sifat kalam? Karena lihat kata mereka dalil-dalil menunjukkan bahwa kalam Allah itu berbeda-beda waktunya. Waktu Allah berfirman kepada Nabi Adam beda waktunya dengan Nabi Nabi Musa, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti kan ada timeline, ada perbedaan waktu. Dan sesuatu yang tadinya tidak terjadi kemudian terjadi, berarti itu hadis. Kalau kita menetapkan Allah punya sifat kalam, berarti kalamullah hadis. Kalau kalamullah hadis berarti ini dan itu. Jadi ini memang masalah yang apa bisa dikatakan salah satu sebab utamanya. Mereka yang menafikan sifat kalam dibangun di atas waham, perhatikan, dibangun di atas sangkaan bahwasanya kalau kita menetapkan Allah Ta'ala yatakallamu masya'a bimasya', kalau kita tetapkan bahwa kalamullah tata'allaq bimasyiatih, maka yastalzim al-hudus pada sifat Allah. Ada sesuatu yang terperbaharui pada sifat Allah. Dalam hal ini apa? Al-kalam. Dari waham dari waham inilah lahir berbagai macam permasalahan. Satunya langsung menolak, udah Allah tidak punya sifat kalam sama sekali, ya. Adapun adapun yang didengarkan itu makhluk, makanya hadis. Waktunya berbeda-beda. Ada yang mengatakan Allah punya kalam, tapi kalamnya itu nafsi. Ya, kalamnya itu nafsi. Yang muncul itu yang hadis itu hadis makhluk. Satunya mengatakan kalam Allah itu dengan saut, dengan huruf, dengan suara, tapi semuanya fil qadim, semuanya fil qadim, nggak ada yang hadis. Jadi semua mazhab ini muncul untuk apa dibangun di atas sangkaan yang tidak berdasar dari awal, yaitu berpikir bahwa kalau firman Allah itu tidak ada henti-hentinya, firman Allah itu terkait dengan kehendaknya, maka itu berarti hadis. Ya, ada tajaddud pada sifat Allah, tajdid pada sifat Allah Ta'ala, dan ini sudah kita sebutkan merupakan sangkaan yang batil. Wallahu alam bissawab. Naktabi hadzal qadar. Nanti kita lanjutkan dari dalil yang lain ya pada pertemuan esok hari. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.